Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Raffi Raihan, NPM 2208110152. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mereview jurnal tugas UTS kecerdasan buatan. Di sini latar belakang judul jurnal yang saya kulik yaitu penerapan algoritma K-means clustering analisis pada kasus penderita HIV atau AIDS. Studi kasus Kabupaten Banjar. Di sini ada penulis, tahun terbit, ISSN, dan DOI-nya. Oke, langsung ke kerumusan masalah. Algoritma apa yang dipakai pada jurnal untuk menyelesaikan masalah dan bagaimana cara kerja algoritma tersebut. Lalu tujuannya yaitu mengetahui cara kerja algoritma dan memakai algoritma apa untuk menyelesaikan masalah di dalam jurnal. Lalu mengetahui data apa saja yang ada di dalam jurnal. Oke, apa itu clustering? Sebelumnya, yaitu clustering merupakan sebuah teknik dalam data mining yang bertujuan untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa kelompok atau cluster berdasarkan kesamaan karakteristik tertentu. Tujuan utama dari clustering adalah untuk mengidentifikasi struktur yang tersembunyi dalam data dan mengelompokkan objek-objek yang serupa ke dalam kelompok yang sama. Dan apa itu data mining? Adalah proses penggalian atau penambangan data yang bertujuan untuk menemukan pola atau hubungan yang bermanfaat dalam kumpulan data besar. Teknik-teknik data mining digunakan untuk menganalisis data dari berbagai sumber dan menghasilkan informasi yang berharga untuk pengambilan keputusan. Lalu, apa itu HIV atau AIDS sendiri? Di sini yang akan kita itu topik pembahasan kita di sini, yaitu merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus HIV, Human Immunodeficiency Virus. Virus ini mengakibatkan kerusakan pada sistem kekebalan tubuh manusia, membuat tubuh rentan terhadap infeksi dan penyakit lainnya. AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome, adalah tahap lanjut dari infeksi HIV yang ditandai dengan penurunan berat badan yang signifikan, infeksi oportunistik, dan kegagalan sistem kekebalan tubuh. Dan lalu yaitu cara kerja algoritma K-means ini sendiri. K-means adalah salah satu algoritma clustering yang paling populer dalam data mining. Algoritma ini bekerja dengan mengelompokkan data ke dalam K kelompok berdasarkan kedekatan antara data tersebut dengan pusat kelompok sentroid yang dipilih secara acak. Proses iteratif dilakukan untuk memperbaiki lokasi pusat-pusat kelompok sehingga jarak antara data dengan pusat kelompoknya minimal. Itu algoritma K-means sangat berguna dalam analisis data untuk mengidentifikasi pola atau kelompok yang tersembunyi dalam kumpulan data besar. Permasalahan yang diselesaikan. Laporan ini menganalisis penerapan algoritma K-means clustering, analisis pada kasus penderita HIV atau AIDS di Kabupaten Banjar. Penelitian menggunakan pendekatan eksperimen dengan pengumpulan data dari Rumah Sakit Ratu Zaleca di kota Martapura. Hasil analisis menunjukkan terbuktinya 3 klaster dengan karakteristik berbeda yang dapat digunakan sebagai dasar untuk pengembangan kebijakan penanggulangan HIV atau AIDS di wilayah tersebut. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pemahaman dan penanganan kasus HIV atau AIDS di Kabupaten Banjar. Lalu, deskripsi data yang dijadikan sampel penelitian pada jurnal kali ini, yaitu data yang dijadikan sampel, yaitu data penderita penyakit HIV atau AIDS di Kabupaten Banjar. Data ini diperoleh dari Rumah Sakit Ratu Zaleca di kota Martapura, Kabupaten Banjar, dan merupakan data historis yang mencakup jumlah kasus HIV atau AIDS yang terjadi di wilayah tersebut. Dan desain algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Ya, algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam penelitian ini adalah algoritma K-means clustering analysis. Seperti tadi, yaitu yang sudah saya kulik di depan tadi. Algoritma ini bekerja dengan mengelompokkan data ke dalam K kelompok berdasarkan kedekatan antara data tersebut dengan pusat kelompok sentroid yang dipilih secara acak. Proses iteratif dilakukan untuk memperbaiki lokasi pusat-pusat kelompok sehingga jarak antara data dengan kelompoknya minimal. Lalu rangkaian skenario yang percobaan yang telah digunakan yaitu yang pertama, pengumpulan hak data
Yang pertama yaitu pengumpulan data penderita HIV atau AIDS di Rumah Sakit Ratu Zaleca di Kota Martapura, Kabupaten Banjar. Yang kedua, pengolahan data untuk pembersihan pemilihan variabel relevan dan persiapan data untuk analisis menggunakan perangkat lunak rapid miner. Lalu yang ketiga yaitu implementasi model algoritma K-means clustering analysis pada data kasus HIV atau AIDS di Kabupaten Banjar untuk menganalisis pola penyebaran di 20 kecamatan. Yang keempat yaitu pengukuran kinerja dilakukan dengan menghitung nilai error yang dihasilkan oleh setiap model algoritma K-means clustering. Hasil dan data analisis setiap percobaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menerapkan algoritma K-means clustering analysis pada data penderita HIV atau AIDS di Kabupaten Banjar, terbentuknya 3 klaster dengan karakteristik berbeda. Klaster pertama didominasi oleh laki-laki yang bekerja sebagai karyawan swasta. Lalu klaster kedua oleh individu dengan latar belakang pendidikan SMA, dan yang ketiga, klaster ketiga yaitu oleh pria yang sudah menikah. Analisis tersebut memberikan wawasan yang berharga dalam upaya menekankan angka orang dengan HIV atau AIDS ODH di Kabupaten Banjar dengan adanya klaster-klaster yang memiliki karakteristik yang berbeda. Diharapkan penanganan kasus HIV atau AIDS dapat lebih terarah dan efektif sesuai dengan kondisi masing-masing klaster. Selain itu, pengukuran kinerja dilakukan dengan menghitung nilai error yang dihasilkan oleh setiap model algoritma K-means clustering. Model yang memiliki nilai error paling kecil dianggap sebagai model yang paling optimal dalam menganalisis kasus HIV atau AIDS di Kabupaten Banjar. Dengan demikian, hasil analisis dari penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pemahaman dan penanganan HIV atau AIDS di Kabupaten Banjar serta dapat menjadi dasar untuk pengembangan kebijakan penanggulangan yang lebih efektif di wilayah tersebut. Sekian presentasi tentang review jurnal saya kali ini. Kurang lebih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.